Halo YouTube, kembali di channel Mr. Perez. Kali ini di dunia gadget saya mau mengulas lagi untuk kelas flagship ya. Untuk kelas flagshipnya mungkin di depan saya terlihat ada 3. Apakah itu? Yang pertama di kelas flagship ini dia, ada Huawei Mate 30 Pro. Kedua kompetitornya ada di Vivo X60 Pro. Wow. Oke. Ini sama-sama dua brand smartphone yang menggandeng sebuah lensa. Ini dengan case-nya. Ini dia, Samsung S21 Plus. Wow, kayaknya jomplang ya. Dari mungkin harga yang ya bisa dibilang kelas 10 juta ya, meskipun nggak 10 juta pas ya. Ini langsung naik ke belasan juta. Rasanya nggak imbang kalau kita bikin komparasi cuma 3. Kayaknya perlu ada satu sang penantang lagi yang harus kita hadirkan. Siapakah dan apakah yang kira-kira akan dibandingkan, kita sandingkan head to head. Jadi ini yang mungkin pertama kali di channel Mr. Perez langsung kita membandingkan 4 smartphone. Pengen tahu? Jangan skip, kita bumper dulu. Oke, bahasan pertama kita akan ulas di dua kelas flagship yang sama-sama menggandeng brand lensa kamera terkenal ya, Zeiss dan Leica. Pertama, saya akan mengulas terlebih dahulu dari segi desainnya. Oke, pertama dari Huawei Mate 30 Pro dan Vivo 60 Pro sama-sama menggandeng Pro-nya. Nah, kalau kalian udah menonton video yang Vivo, ini kita bisa lihat ya. Kalau dari segi desainnya, Vivo memang punya ciri khas tersendiri sekarang dengan desain kameranya seperti ini. Dan kalau tipisnya dibandingkan Huawei, tipisnya memang menang dari Vivo nih, tipis banget, lebih tipis ya. Tapi kalau dari bagian belakang, Huawei juga punya konsep yang menurut saya menarik juga nih, dengan desain kameranya, bagian casingnya, semua berpadu cukup harmonis. Di Huawei juga punya ciri khas tersendiri dengan flashnya di sini. Dari desain belakang ini kira-kira menurut kalian suka yang mana nih? Nah, sekarang dari bodinya sama-sama memang mereka menggunakan body metal ya. Sama-sama menggunakan body metal. Kalian bisa lihat nih tipisnya nih. Ya kan? Kalau dilihat tipisnya memang menang Vivo. Tapi nah, pada saat kalau lihat dari bagian depan gini, oh my god. Huawei cukup menggoda. Coba lihat curve-nya. Desain curve dari layarnya ini keren banget. Nah, di bagian atas ini di Huawei ini ada infrared blasternya ya. Kalau atasnya ini sama ada lubang mikrofon, kemudian ada antena karena dia bodinya sama-sama aluminium. Kalau di bagian samping ini nggak ada apa-apaan, polosan semua ya. Kalau kalian melihat tipis, memang tipisan dari Vivo, tapi di Huawei ini ada curve-nya, kelihatan lebih elegan. Kemudian, nah kita lihat ke bagian bawah. Bagian bawah sama-sama ada SIM tray di sini. Udah juga ada mic-nya, Type C, dan single speaker-nya. Kemudian kita lihat dari kedua handphone ini dari SIM tray atau SIM card-nya bagaimana. Nah, ini kedua handphone memiliki konsep SIM card yang identik. Dual SIM, artian atas bawah SIM card-nya, tapi nggak bisa memory card tambahan. Jadi konsepnya sama. Ya, inilah SIM tray-nya. Kemudian Huawei punya keunggulan lain, yaitu dia punya sertifikat IP68 di mana Huawei Anda bisa pakai untuk basah-basahan, bahkan nyemplung kolam karena aman ya. Lanjut lagi dari bodi samping. Kalau dari bodi samping kita lihat nih, wow, keren banget dari Huawei. Tombolnya merah kayak gini. Tombolnya ada merah kayak gini, nggak ada volume buttonnya. Kalau di Vivo tuh ada volume button ya. Ini memang inovasi yang baru dari Huawei di mana tombol fisikal untuk volumenya nggak ada. Kemudian lanjut ke bagian layarnya, itu kalian bisa menilai sendiri menurut kalian gimana nih. Kalau layar ini punya, saya pribadi milih Huawei karena lebih elegan. Si Vivo ini ada curve-nya, cuman nggak se-curve dari Huawei. Nih, coba kalian silakan nilai sendiri deh. Kalau Huawei ini dengan layarnya OLED HDR10, sedangkan Vivo ini AMOLED HDR10 Plus, dimana refresh rate-nya udah 120 untuk yang Vivo. Ya, kalau layar juga 66,53 inch di Huawei dan 6,56 inch di Vivo. Ini layarnya lihat sama-sama. Bagaimana menurut kalian? Cakep mana dan keren yang mana bagi kalian pribadi? Ya, silakan sampaikan komentar Anda di bawah. Dan kedua handphone ini juga udah dilengkapi layar Gorilla Glass 6 depan dan belakang. Cuman kalau dari Vivo belakangnya ini kesannya matte, atau bisa nggak terlalu kelihatan untuk sidik jarinya. Tapi kalau Huawei, wow, sidik jari kita bisa bertebaran di mana-mana. Oke, kita sekarang lihat kompetitor keempat, kira-kira apa?
Nah, sekarang adalah kompetitor keempat yang sekiranya bisa kita sandingkan head to head dengan Samsung juga dan kelas flagship lainnya. Apakah itu? And this is it. Ini kelas flagshipnya Sultan. Tada! iPhone 12 Pro Max, handphonenya Sultan. Dari harga ya 10-an, mulai naik belasan, ini udah mencapai harga sebuah motor. Kalau megang hati-hati sob. Handphone Sultan. Oke, ini dia dari handphone flagship yang kelas super. Nah, dari kita lihat dari desain belakangnya. Nah, kalau kalian tuh lebih suka yang mana? Kalau iPhone memang ciri khasnya dari dahulu kala memang flat-flat gitu ya. Kalau dari Android ini mulai curve ini. iPhone punya nilai bahasa, gaya bahasa, kameranya juga mulai baru seperti ini. Dan kelihatan elegan, kayak mewah gitu ya. Karena ada kayak gold-goldnya gitu ya. Wow. Sama-sama bodi aluminium juga. Kameranya sama-sama 3 di iPhone. Kalau iPhone kelihatan memang sedikit kayak orang habis fitness gitu ya, jadi kameranya dibikin bulky gitu. Kemudian ada yang terutama adalah sensornya di sini, dia very nice. Ya mungkin next kalau ada Samsung yang S21 Ultra mungkin bisa kita comparekan nextnya. Ya kalau dari segi body kalian suka yang mana? Kita sama-sama di bagian samping. Kalau samping di iPhone tuh ada tombol volumenya, kemudian ada slot untuk memory card nanti kita lihat di sini, dan ini ada mute-nya di sini. Kalau kalian bagian ke atas di iPhone nggak ada apa-apanya. Kalau di Samsung ada untuk noise cancelling mic-nya juga. Kalau dari samping di iPhone hanya untuk tombol power ya. Kalau di Samsung power dan volume. Kalau bagian bawah iPhone dual speaker. Kita cek nanti kualitas audionya gimana. Di Samsung speakernya cuma satu, yes, cuman dia udah tune by AKG. Sekarang kita lihat dari slot memory cardnya. Kalau iPhone ada di samping slotnya, kecil kayak gini dan hanya ada satu. Kalau bawahnya nggak bisa selip apa-apa, Anda mungkin menyelipkan kata-kata cinta di sini. Atau slotnya itu bagaimana sama-sama kecil, udah menggunakan konsep yang kecil dan bisa dual SIM card. Ini dari layarnya sekarang kita lihat. Kalau Samsung menggunakan Dynamic AMOLED 2x atau 2 kali dengan refresh rate-nya sudah 120 Hz, udah support HDR10 dan 1300 nits. Kemudian dari iPhone juga sama-sama memiliki screen-nya itu 0,7 inch, udah Super Retina X HDR OLED ya, HDR10 juga, Dolby Vision dan kecerahannya 800 nits. Memang terlihat ya dari Samsung sedikit lebih cerah, dan iPhone kita push. Dan ini kecerahan maksimalnya sama-sama seperti ini. Memang dari Samsung memang kelihatan lebih cerah karena sampai 1300 nits. Bagaimana menurut kalian untuk handphone flagship ini, kira-kira menurut kalian lebih worth it yang mana? Oke, sekarang kita tes kualitas layar masing-masing ini. Nih, ini semua kita setting dengan kualitas 2K semua ya. Dan menurut kalian bagus mana dari keempat handphone ini? AMOLED, ada yang Super AMOLED dan Retina. Nah, dari layar ini kita bisa lihat sama-sama ya. Saya akan bawa one by one. Nah, ini kalau dari iPhone kecerahan layarnya seperti ini ya. Oke, dari hijaunya. Nah, kita lanjut ke Samsung, tapi kayaknya tuh lihatnya hijaunya itu kayak lebih hijau tuh. Kita lihat nih dari Samsung kecerahan layarnya bisa kita lihat seperti ini ya. Nice, vividnya bagus. Nah, sekarang kita geser ke Vivo. Nih, bandingin dengan Vivo. Gimana nih sekilas? Ya, sekarang kita coba juga dari Huawei. Huawei warnanya mengejutkan banget kalau bagi saya. Wow, hijaunya tuh. Nah. So, silakan sampaikan komentar Anda terkait kualitas layar dari masing-masing smartphone ini. Menurut kalian bagus yang mana nih? Oke, kita testing pertama dari Huawei dulu ya. Karena apa? Dia kan nggak ada tombol volumenya. Nih, tombol volumenya tuk-tuk. Baru volumenya kita naikin. Boom. Kayak gini, karena nggak ada tombol volumenya. Sekarang kita testing kualitas audionya. Kita geser, kita coba Vivo. Kita siapkan.
Kita geser lagi ke Samsung. Sekarang kita cobain dari iPhone. Ini semua volume sudah kita kencengin semua ya. Udah lumayan kencang semua. Kita beat-beatnya kita pilih yang udah mulai ngebeat semua. Kita cobain dari Samsung lagi. Oke, kita coba dari Vivo. Oke, sekarang kita testing lagi di Huawei. Nah, kalau menurut kalian dari keempat handphone ini, nih, dari suara kualitasnya kalian lebih milih mana? iPhone, Samsung, Vivo, atau Huawei? Silahkan sampaikan komentar Anda di bawah ya. Sampling dari selfie kamera bisa berurutan secara tidak sengaja kualitasnya ya. Kemudian untuk selfie portrait ini Samsung miss filenya jadi hilang. Mohon maaf, ini wide angle dari Vivo dan Huawei. Kemudian wide angle dari Samsung dan Apple. Bagaimana pendapat kalian? Kemudian ini zooming menurut kalian bagaimana? Karena 2, 3, 3 dan 2,5 kali zoom. Ini Huawei bisa sampai 5 kali zoom. Saya sendirikan testing lagi normal shoot. Huawei coba dicek, warnanya cukup menarik. Kemudian wide angle lagi, coba dilihat di Huawei. Ya, ini normal shootnya. No, Huawei punya ciri khas tersendiri pop up. Dan ini zoomingnya 2, 3, 3 dan 2,5 kali zoom. Dan ini 5 kali zoom dari Huawei Mate 30 Pro. Menurut kalian bagaimana? Sekarang kita akan lihat megapiksel tertinggi dari masing-masing handphone. Sekarang di Vivo X60 Pro. Ini kita lihat metadatanya di ISO-nya 109, speednya 1/100, bukaan kurang lebih f1.5 lah ya. Dan ini hasilnya kayak gini. Kita zooming, cuman yang di kuning ini tulisan 100 meganya jadi wash out kayak gini, tapi di tulisan series angka 8 dan Realme-nya not bad, tapi kelihatan noise juga sih benernya meskipun ISO kecil. Sekarang kita menuju ke Huawei. Nah, ini untuk yang Huawei kita lihat metadatanya. Kalau di Huawei 40 megapiksel, kalau Vivo 48. Beda tipis, tapi cuman kita bisa lihat nih kayak ada efek-efek cahaya kayak gini. Cuman kita lihat dari metadata tadi sih kurang lebih kayak gini ya, ISO-nya malah rendah, speednya sedikit lebih tinggi.
Kemudian coba kita zoom. Ini masih 108 meganya, masih tertulisnya masih bisa kita lihat dibandingkan Vivo tadi. Ini nggak tahu apakah efek dari lensanya atau bagaimana ya. Cuman dari Realme ya sedikit oke, C8 dan seriesnya juga masih oke kita lihat. Dan ini lanjut ke Samsung. Di Samsung terlihat lebih detail lagi karena dia 64 mega yang terbesar, ISO-nya pun 40, speednya pun ini 1/100, bukaannya f2. Kita bisa lihat di sini ya, ini ada shadow-nya juga masih bagus, kuningnya ini tulisannya 108 meganya masih bagus, ini udah maksimal. Seriesnya pun detailnya juga masih oke, Realme-nya dan angka 8-nya juga masih oke. Oke, kita lanjut ke iPhone. Di iPhone ini 12 megapiksel, tidak ada opsi yang megapiksel besar, jadi kita kalau ke zoom toeng bendal-bendal gini ya. Cuman dia juga tajam, cuman nggak bisa kita perbesar lagi. 108 meganya masih kelihatan, 8 seriesnya Realme-nya juga masih kelihatan. Oke, sampaikan pendapat kalian terkait megapiksel yang besar-besar ini gimana, sedangkan iPhone nggak memiliki megapiksel yang besar. Sekarang testing perekaman video selfie dari sebelah sini Vivo dan sebelah sini Huawei. Menurut kalian bagus mana? Kalau dari Huawei, wow, kulit saya kayaknya lebih mulus nih. Nah, kalau kita coba HDR-nya, nah ini membelakangi lampu bagaimana nih? Ada flare-flare-nya, kayaknya lebih flare-nya di Vivo. Sekarang kita tes sambil jalan bagaimana hasilnya. Kalau kedua kamera sambil jalan kayak gini, shaky-nya bagaimana untuk kedua kamera, karena sama-sama Full HD 30 fps, tidak ada opsi yang 60 fps nya, dan ini hasil perekaman 30 fps nya seperti ini. Sampaikan komentar Anda untuk kedua handphone ini yang sama-sama mengandalkan kamera belakangnya nanti dengan Leica dan Zeiss. Kita bandingkan nanti. Oke, sekarang testing untuk perekaman Full HD 60 fps, karena handphone flagship ini sama-sama mudah memiliki kemampuan 4K 60 fps, Full HD 60 fps. Sekarang kita coba testing sambil jalan antara iPhone 12 Pro Max yang sebelah kanan dan sebelah kiri ini adalah menggunakan Samsung S21 Plus. Bagaimana kualitas videonya ini menggunakan 60 fps, dan hasilnya seperti ini. Dari cahayanya, warnanya, bagaimana menurut kalian? Silahkan komentar di bawah. Langsung saja kita lanjut ke 4K 60 fps nya bagaimana untuk kamera depannya. Ini perekaman lanjut ke 4K 60 fps langsung ya, langsung dual flagshipnya, langsung yang kelas flagship di 60 fps front kamera selfie videonya. Dan ini hasilnya untuk perekaman kedua handphone ini. Langsung saja sampaikan komentar Anda di bawah untuk 4K 60 fps nya. Nih, bagaimana menurut kalian? Bagus mana? Silahkan sampaikan komentar Anda di bawah ya. Kalau yang di Huawei dan Vivo nggak ada di 60 fps atau 4K nya. Lanjut perekaman untuk 60 fps Full HD. Nih, bagaimana menurut kalian, bagus yang mana nih? Kayaknya di Vivo kayaknya lebih bagus deh kalau untuk videonya nih. Oke, sambil jalan deh. Perekaman suara bagaimana? Silahkan sampaikan Anda. Ini langsung 60 fps Vivo X60 Pro bergimbal vs dari Huawei yang tidak ada gimbalnya nih. Dari budget juga hampir sama dengan kualitas lensa Zeiss, dan Huawei dengan Leica-nya. Bagaimana? Kita lanjut ke 4K 60 fps nya ya. Ini lanjut 4K 60 fps. Nah, ini mungkin fair enough karena gimbalnya udah nggak aktif. Gimbal Ace nggak aktif di Vivo. Sebelah kanan seperti biasa nih Vivo, dan sebelah kiri saya ini adalah Huawei. Bagaimana menurut kalian? Nah, lihat ini, lihat hijaunya nih. Hijaunya bagusan di Huawei kayaknya nih. Nah, oke, sambil jalan ini 60 frame per second-nya dari Vivo sebelah kanan saya, dan sebelah kiri adalah Huawei. Bagaimana menurut kalian untuk 4K 60 fps-nya? Lanjut perekaman kamera belakang nih. Silakan bandingkan kameranya. Ini Full HD 60 fps. Oke. Bagus mana antara Samsung dan iPhone? Kalau dari layar ini sih bright, putihnya lebih bright yang dari Samsung, sedangkan di iPhone-nya lebih ke natural, tapi naturalnya kayaknya bagus di Samsung. Coba nih dari hijaunya ini bagus yang mana? Oke, sambil jalan 60 fps, getaran goyangannya shaky, getar-getarnya itu bagus, stabil di mana antara Samsung maupun iPhone. Silahkan sampaikan komentar Anda di bawah.
sekarang lanjut ke 4K 60 fps nya. Kita lihat apakah Samsung bisa sestabil dari iPhone. Yang belum nonton video iPhone vs Xiaomi Mi 10, klik link di atas. Sekarang kita akan bandingkan ini, coba dari warna baju-baju ini. So, bagaimana menurut kalian ya? Kita langsung tandingkan, jalan langsung ya, head to head 4K 60 fps. So, bagaimana menurut kalian 60 fps nya dan perekaman suaranya bagus yang mana? Kalau dari kemarin-kemarin tuh penangkapan dari iPhone, mic internalnya ini bagus banget. Nih, silahkan sampaikan pendapat kalian ya untuk 4K 60 fps nya bagaimana. Ini testing video selfie ya. Sebelah sini yang kiri saya ini adalah menggunakan Vivo X60 Pro. Sebelah kanan ini menggunakan Huawei. Bagaimana menurut kalian? Ini kondisi low light seperti ini, gelap banget kayak gini, dan saya akan membelakangi sebuah bunga. Nih, bagaimana menurut kalian? Kelihatan sih dari layar ini noise-nya luar biasa. Ini memang kondisi low light seperti ini. Kita akan coba testing nanti kamera belakangnya bagaimana. Testing untuk video selfie ya. Sebelah kanan ini adalah menggunakan iPhone dan sebelah kiri saya menggunakan Samsung S21 dan kondisi low light seperti ini. Kalau sekarang akan membelakangi sedikit backlight. Nah, ini hasilnya backlightnya gimana menurut kalian? Bagus di iPhone atau di iPhone? Sekarang kalau kembali ke backlight seperti ini. Ini cahayanya kurang lebih kayak gini, saya turunkan. Nah, sampaikan komentar Anda untuk front kamera untuk video selfie-nya. Testing perekaman kamera belakang dengan embel-embel Leica dan Zeiss sama-sama menggunakan Full HD 1080p. Ini saya menggunakan backlight, ini suara saya bagaimana di sebuah ruangan kayak gini. Ini backlight bentuknya gimana? Sekarang saya bergeser dan akan semakin low light lagi, duel antara Leica dan Zeiss. Nah, gimana menurut kalian? Dari gabungan PS-nya, bunganya saya bergerak juga, detailnya kelihatan dapat gak? Saya dapat juga gak? Nah, sampaikan bagaimana antara Huawei dan Vivo. Sekarang perekaman sebelah kanan menggunakan iPhone dan sebelah kiri dan kanan saya lihat posisi ini dari Samsung, yang sebelah sini dengan iPhone. Penangkapan backlightnya pasti saya lihat siluet, bunganya bagaimana. Oke, sekarang saya akan pindah ke posisi yang lebih gelap. Nah, menurut kalian bagaimana di antara iPhone dan Samsung? Kondisi low light seperti ini Full HD 30 fps. Kalau menggunakan 60 fps maka akan semakin gelap. Suara penangkapannya antara kedua handphone bagaimana? Silahkan sampaikan komentar Anda di bawah. Oke, itu tadi dari serangkaian testing seperti biasa dari kualitas layar, dari segi body. Nah, kalau dari budget 9 jutaan sampai 10 juta, Huawei Mate 30 Pro, ada Vivo X60 Pro juga. Ya, kalian pilih mana dari desain body, layarnya, tipisnya, dan kalau ini sih tadi seperti yang saya sampaikan, lebih elegan dengan curve-nya ini, dan ada air blasternya, dan bisa Anda pakai cemplang-cemplung anti airnya karena ada IP-nya. Ketiga handphone inilah, ini ada waterproof-nya, yang ini enggak ya. Oke, dari dua handphone ini menurut kalian bagus yang mana? Silahkan sampaikan komentar di bawah untuk budget yang di range 9-10 jutaan. Oke, sekarang handphone semi-semi sultan dan handphone sultannya. Nah, dari body, menurut kalian bagus yang mana? Dari segi kamera, desainnya, tipisnya, layarnya, tuh menurut kalian bagus yang mana dari kedua handphone ini? Kamera, kalau bisa bilang ya sama-sama untuk masih mengandalkan 12 mega, kecuali Samsung memang ada kamera yang lebih gede megapikselnya untuk zooming. Kalian bisa lihat tadi hasil kamera, jepretan kameranya, terus video selfie-nya. Itu di dua handphone ini bagaimana? Silakan sampaikan komentar Anda untuk budget range belasan juta sampai puluhan juta dari kedua handphone ini. Oke, demikian ulasan dari keempat handphone flagship. Mohon maaf kalau ada salah kata, kalau ada kekurangan silakan sampaikan komentar. Kalau ada yang perlu ditambahkan, bahas lagi seperti kemarin ya. Kita build sama-sama, bangun komunitas juga di channel ini. Jika memang dari review-review yang ada, misalkan ada yang kurang, kalian ada yang memerlukan info, Bang misalkan di compare dong ini sama ini, atau kameranya ini dengan ini, silahkan sampaikan di komentar bawah. Kita akan coba lakukan. Jika dalam tanda kutip unitnya ada, device-nya ada, maka kita akan bantu reviewkan. Paling enggak sebelum Anda membeli, tujuan video ini adalah dibuat membantu Anda memilih. Misalkan kalian ragu nih membeli sebuah handphone antara A dan B, atau dengan budgetnya, wah aku punya budget belasan juta antara ini dan ini, silakan
tujuannya adalah kita membantu Anda sebelum membeli itu bisa memutuskan dari Anda yang mana yang Anda butuhkan, device mana yang cocok dengan kebutuhan Anda. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya, and bye-bye.